Bangunan ini tampak berbeda dibanding bangunan sekitarnya. Tertulis Pondok Pesantren Istighfar Tomboati pada ornamen patung naga tepat di pintu masuk. Patung naga dimaknai sebagai lambang ikhtiar untuk mengatasi angkara murka, disertai pula lafaz Inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya segala hidup dan mati manusia hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok Pesantren Istighfar Tomboati berada di Jalan Purwosari, Perbalan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebuah wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan hitam. Pelaku tindak pidana berkumpul di sini. Keresahan inilah yang membuat Gustanto bertekad membuat pondok pesantren yang jamaah dan santrinya merupakan preman dan mantan narapidana. Pesantren Istighfar Tomboati pun lahir guna menata diri agar mereka kembali di jalan ilahi. Di bulan Ramadan seperti ini, itu kebanyakan tadarus ngaji di sini. Di sini rame apa? Judi. Mulai mau puasa judi. Seperti yang namanya putaran, seperti dadu itu justru wah di sini indah sekali rasanya. Judi berjamaah, ya tempat bermacam-macam. Ya dari kecil saya sudah diskriminasi. Jadi di antara kita tuh jenjangnya tuh antara yang kuat menang, yang lemah diinjak terus. Terus saya berpikir bagaimana ya saya santri besar, saya harus bisa. Paling tidak saya tuh tidak bisa ngerubah. Tapi paling tidak aku bisa mengurangi kejadian-kejadian yang ada di sini. Terminal dan lokalisasi prostitusi, dua tempat yang identik dengan premanisme dan kemaksiatan. Namun tidak bagi Gustanto. Di dua tempat itulah pengasuh pondok pesantren Istighfar Tomboati itu banyak menerima, menemukan, dan mencari santri dan jamaah yang ingin bertaubat. Saya berkelana kumpul sama orang-orang gitu dulu, memperdalam bagaimana toh sebetulnya manusia itu apa diciptakan di sana memang jelek atau memang nggak bisa berubah kan gitu. Nah saya belajar dari situ. Kalau orang umum bisa ngaji, membaca, menulis bagus, tapi kalau saya lebih ngajinya hanya 25%, tapi 76%-nya senang praktek. Interior pesantren Istighfar Tomboati cukup unik. Lampu disko terletak di dalam musola. Lampu yang memancarkan sinar warna-warni diibaratkan sebagai kehidupan dunia yang glamor, namun bersumber pada satu warna, yakni putih. Hal ini dimaknai bahwa kehidupan tidak bisa diartikan secara kasat mata. Sementara lantai pondok pesantren yang tersusun dari ubin retak berwarna-warni juga syarat makna. Mereka yang datang adalah orang-orang yang retak tatanan hidupnya, namun bisa diajak kembali dan hidup lebih bermanfaat jika diperbaiki dengan ditata dan dibina. Kisno salah satunya, mantan preman yang bergabung sebagai santri sejak 2016 lalu. Memang sepak terjangnya ya dunia hitam ya. Termasuk terakhir saya kena narkoba saya. Saya kesini dengan hati yang tulus, saya kesini. Ya, diajak ngaji hati, diajak puasa sunnah, sampai semua saya lakoni. Sampai saya tidur di sini hampir 3 tahun saya tiap malam. Tidur di rumah bisa dihitung. Hati saya jadi tenang, ayem dengan keluarga sekarang tidak pernah gini-gini udah. Ya, hidup saya udah
membiarkan para preman. Soal pendekatan tuh yang penting tidak menggurui dan mendikte atau menyuruh. Bahkan menyuruh tuh jangan. Karena ajarannya amanu, yang mau aja. Nah ini tidak sembarangan. Kalau nggak mau malah kamu malah jadi persoalan di situ. Para santri di Pondok Pesantren Istighfar Tomboati tidak menetap di pondok atau disebut dengan santri kalong. Mereka datang ke pondok jika ada kegiatan dan berkonsultasi dengan Gus Tanto. Selain itu, mereka memilih mengenakan busana hitam-hitam dan sebagian lagi membiarkan rambutnya tumbuh memanjang. Jalan dengan waktu, Pondok Pesantren Istighfar Tomboati tidak hanya membina para preman, kegiatannya juga banyak melibatkan anak-anak, ibu-ibu, dan masyarakat sekitar. Bagaimana mengarungi samudra hidup itu bagaimana supaya kita tuh bukan sok jadi orang suci, ndak. Kira-kira kotoran kita bisa kurang terus tuh bagaimana? Seluruh kegiatan yang diadakan pondok pesantren tidak dipungut biaya sepeser pun. Biaya operasional berasal dari usaha yang dikelola oleh pondok pesantren. Kehadiran Pondok Pesantren Istighfar Tomboati telah membawa angin segar bagi yang menjalani kehidupan suram. Bulan puasa ini benar-benar bukan orang untuk puasa semata-mata, namun untuk introspeksi diri. Berupaya menghapus jejak kawasan hitam menjadi daerah aman, menghidupkan dan memaknai hidup dengan saling menasehati dalam kesabaran, bertaubat sebelum terlambat. Tidak berlebihan jika Pondok Pesantren Istighfar Tomboati merubah preman menjadi beriman.